TB ini umumnya dia menyerang paru-paru, namun dia juga dapat menyerang organ lain seperti otak, sumsum tulang, bahkan ginjal. Orang yang tinggal serumah itu punya resiko lebih tinggi gitu ya betul. untuk tertular TBC itu. Pasien bisa berobat rutin 6 bulan atau lebih di puskesmas Benakat, dan jangan takut dengan pengobatannya karena pengobatannya itu gratis. Nah, sebenarnya TB paru ini sebenarnya bisa dicegah nggak sih? Halo masyarakat Benakat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kita di Puskesmas. Itu podcast kesehatan yang akan membahas seputar masalah-masalah kesehatan di Puskesmas Benakat. Oke, hari ini kita sudah kedatangan kedua narasumber yang hari ini akan mendampingi saya. Kita akan cerita-cerita tentang kesehatan, isu kesehatan yang akan kita bahas kali ini. Oke, di sebelah kiri saya sekarang ada Dr. Miftah. Boleh kenalan dulu, Dok? Boleh. Halo, perkenalkan, nama saya Dr. Miftah. Saya dari Penugasan Khusus Nusantara Sehat, bagian dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2025. Oke, penugasan khusus dari Kemenkes RI ya. Oke, di sebelah kanan saya sekarang ada Kak Lisa juga nih. Boleh Kak Lisa kenalan dulu? Halo, perkenalkan, nama saya Lisa Irista. Saya pengelola TB Puskesmas Benakat. Oke, pengelola TB Puskesmas Benakat. Nah, itu udah ada clue-nya nih teman-teman. Jadi kita hari ini akan membahas masalah TB. Apa itu TB? Nah, apa saja masalah di TB di Puskesmas Benakat ini? Terus juga pencegahan dan segala macamnya kita akan bahas sama-sama. Oke, sekarang kita mau masuk ke pertanyaan ya teman-teman. Sebenarnya apa sih itu TB, Dok? Boleh dijelaskan? Jadi TB itu atau tuberkulosis adalah suatu penyakit menular yang disebabkan oleh infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis. Nah, TB ini umumnya dia menyerang paru-paru, namun dia juga dapat menyerang organ lain seperti otak, sumsum tulang, bahkan ginjal. Oke, jadi yang diserangnya itu banyak sebenarnya, tapi yang lebih sering kita temui Paling umum itu di paru-paru. Oke, TB paru gitu ya. Oke, tadi itu masalah TB paru kayak kita udah tahu. Nah, sebenarnya TB paru ini sebenarnya bisa dicegah nggak sih? Jadi TB paru ini dapat dicegah dengan pemberian vaksin BCG. Biasanya disarankan untuk diberikan sebelum bayi usia 2 bulan. Kemudian juga dapat dilakukan pencegahan dengan menghindari kontak dengan yang sedang sakit serta memakai masker ketika di tempat ramai. Oke, berarti kita juga harus memakai masker di tempat umum dan juga menghindari kontak erat dengan si pasien TB parunya. Oke, kalau begitu apakah TB paru ini juga bisa menular, Dok? Apakah dan bagaimana sih cara penularannya itu? Ya, jadi TB paru ini dapat menular melalui ketika seseorang tidak sengaja menghirup percikan ludah atau biasanya yang disebut droplet ketika seseorang yang terinfeksi TB paru ini tadi misalnya sedang bersin atau sedang batuk. Nah, dan juga risiko tinggi tertular ini lebih tinggi pada seseorang yang tinggal serumah dengan penderita TBC. Perlu kita ketahui juga bahwasanya TBC ini menular melalui droplet atau percikan ludah, bukan dari alat makan, bukan juga dari berjabat tangan. Oke, jadi bukan berarti kita tidak boleh dekat salaman gitu kayak dengan orang yang punya penyakit TB gitu, tapi kita menghindari dengan cara tadi pakai masker mungkin gitu ya. Oke, nah sekarang saya mau tanya nih terkait kondisi penyakit TBC di Kecamatan Benakat sama Kak Lisa selaku pengelola TB Kak ya. Gimana sih penyakit TBC ini di Kecamatan Benakat? Oke, untuk di 2026 untuk di Puskesmas Benakat kita ada beberapa pasien positif yang sedang menjalani pengobatan tim, dan alhamdulillahnya mereka sudah paham karena kita sudah melakukan screening kepada keluarga dan orang yang kontak erat dengan mereka seperti tetangganya. Selain itu pasien juga lebih paham tentang memakai masker setiap pengobatan. Oke, berarti mereka pasien-pasien ini itu sudah paham gitu ya gimana caranya untuk menghindari gitu ya, untuk mencegah agar TBC ini tidak menular kepada keluarga maupun tetangganya seperti itu. Oke, itu tadi dari Kak Lisa ya, berarti kalau masyarakat yang ada di Benakat, terutama pasien-pasien positif TB itu sudah paham gitu ya, udah dikasih edukasi terkait gimana untuk tidak menularkan gitu ya, pencegahannya untuk tidak semakin meluas penyakit TBC ini.
Oke, kalau gitu saya mau tanya nih ke Dokter Miftah lagi. Dok, terkait gejala TB paru ini, sebenarnya gimana sih kita bisa tahu apakah ini itu penyakit TB paru? Jadi TB paru ini dapat menimbulkan gejala seperti batuk yang lebih dari 2-3 minggu, biasanya disertai dengan batuk berdahak, kemudian bisa berdarah, kemudian juga bisa disertai dengan demam, berkeringat malam, nyeri dada, atau bahkan dengan keluhan berat badan yang nggak naik-naik. Nah, apabila masyarakat di Kecamatan Benakat mengeluhkan gejala yang seperti disebutkan tadi, disarankan untuk diperiksakan ke dokter di vaskes terdekat. Oke, itu ya. Jadi masyarakat kalau yang punya gejala-gejala seperti tadi, demam, batuk, dok ya, batuk yang disertai dengan demam itu boleh cek ke vaskes terdekat, yaitu ke puskesmas terdekat. Nah, terkait itu teman-teman, kita mau tanya juga nih, balik lagi ke Kak Lise, gimana sih pelayanan TB di puskesmas Benakat ini? Apakah kita udah baik nih Kak, udah lengkap belum sih kalau mau cek TB di Benakat ini? Saat ini di Puskesmas Benakat sudah bisa melakukan pengecekan dahak. Sebagai pengecekan awal, tidak perlu jauh-jauh ke rumah sakit lagi. Bisa dilakukan di sini di Puskesmas Benakat. Dan misalkan pasien hasil dahaknya positif, pasien bisa berobat rutin 6 bulan atau lebih di Puskesmas Benakat. Dan jangan takut dengan pengobatannya karena pengobatannya itu gratis. Oke, gratis ya teman-teman. Boleh nih Kak Lisa kalau mau ditambahkan sekalian pesan-pesan untuk masyarakat Benakat terkait pengobatan ataupun pelayanan TB di Puskesmas Benakat. Untuk seluruh masyarakat di wilayah Kecamatan Benakat kan ini banyak sebagian yang belum tahu tentang penyakit TB. Sudah dijelaskan dengan Dokter Miftah tadi, TBC kan penyakit yang disebabkan oleh bakteri, bukan aib, bukan karena guna-guna. Jadi penyakit ini bisa sembuh asal berobatnya tuntas. Untuk seluruh masyarakat yang lain, misalkan kalau berdekatan atau berdampingan dengan pasien yang positif TB, tolong jangan dikucilkan karena kan penyakit ini bisa disembuhkan. Yang penting berobatnya rutin, minum obatnya rutin sampai tuntas. Jadi penyakit ini jangan aib. Pasien TB juga perlu dukungan dari kita agar sembuh dan tidak menyebar ke yang lain. Betul sekali. Oke, itu tadi pesan-pesan gitu ya buat teman-teman masyarakat, baik itu pasien TB-nya maupun juga masyarakat di Kecamatan Benakat. Nah, kita mau dengar juga nih pesannya gitu ya untuk masyarakat di Kecamatan Benakat dari Dokter Miftah terkait penyakit TB ini, Dok. Ya, jadi saya sedikit menambahkan dari Kak Lisa tadi. Jadi TB ini bukanlah suatu aib ya, jadi tidak perlu takut. Kalau misalnya memang didapatkan hasil positif, segera diobati dengan tuntas selama 6 bulan tanpa berhenti sebelumnya. Jadi kumannya itu tidak kebal terhadap obat standar yang sudah ada, dan juga agar tidak menularkan kepada orang lain. Oke, jadi gitu ya teman-teman, pesan-pesan untuk masyarakat Benakat. Jadi yang pertama, TB itu bukan aib, oke? TB bisa sembuh asal diobati selama pengobatannya rutin, gitu ya. Minum obatnya rutin selama entah itu 6 bulan atau ada beberapa yang 9 bulan, gitu ya. Tergantung jangka pengobatan yang diberikan oleh dokter, gitu. Dan juga jangan lupa untuk walaupun TB ini bukanlah aib, tapi juga dia bisa menular. Jadi kita hanya perlu untuk mengurangi gitu ya kontak erat yang bisa menimbulkan tadi percikan droplet gitu kan yang sudah dijelaskan sama Dokter Miftah sebelumnya, cara penularannya bagaimana. Jadi bukan berarti kita nggak boleh berteman, nggak boleh berdekatan seperti itu. Oke, itu ya pesan-pesan untuk masyarakat di Kecamatan Benakat. Semoga kalian selalu sehat dan jangan lupa tos TB, temukan, obati sampai sembuh. Sampai jumpa di podcast Puskesmas Benakat selanjutnya.